Haleluya. Yuk kita bawa hati kita menyembah Tuhan sebelum kita belajar, supaya hati kita dilembutkan. Ya, haleluya. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bagaikan bencana, amin, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita katakan seperti-Mu
sempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan namamu, mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita sembah Tuhan. Memuliakan namamu. Haleluya. Ku mau menyenangkanmu, ya Yesus. Bentuklah kami, bentuklah hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Bentuklah hidup kami, pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, sebab hidup ini milik-Mu. Saya persilahkan Pak David. Shalom saudara. Jadi lagu tadi Ku Mau Sepertimu Yesus adalah lagu saat saya mengalami perjumpaan pribadi sama Yesus Kristus, saudara. Jadi itu sangat melekat sekali di hati saya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, satu hal yang paling berharga yang kami ingini adalah Engkau di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami mau seperti Engkau, Yesus, karena Engkau adalah yang sempurna dan kekal. Seperti ada tertulis, bunga gugur, rumput gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan juga impartasikan kami hati yang hidup dalam tuntunan kasih. Karena kasih sempurna.
pengetahuan akan lenyap, nubuatan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Dan Roh Kudus, kendalikan hidup kami. Dan juga kami berharap Engkau akan membangkitkan kami pada saat hari-hari terakhir. Karena firman Tuhan berkata, jika roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam kami, maka roh itu pula yang akan membangkitkan kami pada hari-hari terakhir. Terima kasih segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Jaga mulut bibir hamba dan lunakkanlah hati teman-teman agar firman yang Kau sampaikan dapat tertancap di hati-hati kami. Lindungilah kami dari wabah COVID-19, lindungilah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa kemuliaan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi kita masih pada topik orang percaya harus menuju kedewasaan rohani. Ini bagian kedua. Yang pertama adalah tanda-tanda ketidakdewasaan rohani yang telah kita bahas minggu lalu, yaitu tumpul terhadap firman, ketidakmampuan untuk berbagi, hanya dapat menerima susu. Nah, susu ini akan dijelaskan di video ini, dan tidak punya panca indera yang membedakan baik dan jahat. Nah, hari ini topiknya ada dua. Ya, pertama adalah panggilan menuju kedewasaan rohani. Nah, di sini ada 4 poin. Kemajuan harus dengan meninggalkan yang kanak-kanak. Kemajuan ini tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi kedewasaan rohani itu bukan soal keselamatan, tapi soal kita menerima warisan-warisan rohani. Kemajuan ini akan menghasilkan buah, dan kemajuan ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh. Nah, terakhir adalah kepastian akan keselamatan kita, keamanan spiritual kita adalah karena janji Allah, sumpah Allah, dan yang terakhir adalah anak Allah. Jadi ini sengaja ditutup oleh penulis Ibrani agar tidak disalahpahami untuk yang kemajuan spiritual ini. Jadi bagian 2 itu khusus untuk kedewasaan rohani, dan bagian ketiga itu khusus untuk keselamatan kita nanti, ya. Nah, di sini saya hari ini akan selesai setengah dari kitab Ibrani. Jadi pertama kitab Ibrani gambarnya adalah supremasi Yesus Kristus, dari Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat, dari Musa, dari imam besar. Karena itu orang percaya harus menuju kedewasaan rohani. Hari ini selesai sampai sini, dan minggu depan akan mulai bagian kedua dari Ibrani, yaitu Yesus Kristus dan Imamat Agung Melkisedek, Yesus Kristus dan perjanjian yang unggul, Yesus Kristus dan bait suci yang unggul, Yesus Kristus dan korban yang unggul. Ini semua mengenai Yesus Kristus adalah imamat yang unggul. Nah, ini kalau kita baca dulu kitab Imamat lebih bagus lagi ya. Dan ini akan menutup kitab Ibrani dengan orang percaya harus hidup oleh iman. Nanti Ibrani 11 kita akan mulai masuk dengan iman. Nah, ini seru sekali di sini. Habis itu selesai kita kitab Ibrani. Jadi kira-kira mapnya kitab Ibrani adalah seperti ini. Dan hari ini kita akan selesaikan bagian pertama dari Ibrani. Oke. Pendahuluan saudara. Saudara, tidak ada yang bisa melarikan diri ke dunia sebagai bayi. Karena itulah satu-satunya cara untuk sampai ke dunia. Tapi ada sesuatu yang tragis ketika bayi gagal menjadi dewasa. Tidak peduli seberapa besar orang tua, kakek, nenek suka menggendong bayi, lucu ya. Tapi orang tua pun ada keinginan besar agar bayi itu juga tumbuh dan menikmati kehidupan penuh sebagai orang dewasa yang matang. Nah, Tuhan Yesus pun memiliki keinginan yang sama untuk kita anak-anaknya. Itulah sebabnya Dia memanggil kita, majulah sampai dewasa. Jadi orang yang masih bayi itu seperti berada di Mesir dan Kanaan. Dia keluar dari tempat bahaya, sudah dibebaskan dari Mesir, tetapi belum masuk Kanaan, tempat perhentian warisan yang kaya. Mereka seperti berada di Jumat Agung dan Minggu Paskah, diselamatkan oleh darah Yesus pada hari Jumat, tapi belum menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Nah, itu adalah seperti ini gambarannya. Jadi saya akan mulai dengan yang pertama adalah kemajuan rohani harus dengan meninggalkan yang kanak-kanak, yaitu susu, saudara ya. Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 ini banyak warna-warninya karena memang di Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 ini banyak sekali kata kuncinya.
Dengarkan, kita mulai. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ya, tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, yang sempurna, saudara ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ini banyak salah tafsir ya. Mungkin kita kalau baca nggak teliti pikir kita harus tinggalkan tentang iman, pertobatan, pembaptisan. Bukan, saudara. Ya, tapi maksudnya ini adalah kalian sudah tahu, kita sudah tahu tentang ajaran-ajaran dasar dari Kristus. Oleh sebab itu jangan berkutik di sana terus, kita harus maju kepada yang sempurna. Nah, nanti kata sempurna itu penting sekali di sini ya. Kita mulai. Oke. Dasar pertobatan, dasar kepercayaan, pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal. Ada 6 ya. Nah, jadi yang pertama, kemajuan rohani harus dengan meninggalkan yang kanak-kanak. Nah, jika kita ingin membuat kemajuan, kita harus meninggalkan hal-hal masa kanak-kanak dan maju dalam pertumbuhan rohani. Jadi ketika kita masih di TK, guru kita mengajari kita A, B, C, D, E, gitu ya. Anda mempelajari ABC Anda sehingga Anda dapat membaca kata, kalimat, atau bahkan bikin puisi, sastra, nyanyi, lagu, ya. Tetapi kita tidak terus mempelajari ABC. Kita menggunakan ABC untuk melanjutkan ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nah, Tuhan Yesuslah yang memampukan kita untuk kita maju saat kita berserah kepadanya, menerima firman-Nya, dan bertindak berdasarkan itu. Jadi seorang bayi tidak dapat menumbuhkan dirinya sendiri, ya. Jadi kita untuk mengalami kedewasaan rohani bukan hanya kita, tetapi Tuhan Yesus ada di samping kita, saudara. Ya, dia tumbuh saat dia makan, tidur, berolahraga, dan membiarkan tubuhnya berfungsi. Bayi, sebagaimana ditentukan oleh Tuhan, membawa pertumbuhan bayi itu hari demi hari, dan secara bertahap ia menjadi dewasa. Jadi adalah normal bagi orang Kristen untuk bertumbuh, untuk mencapai kedewasaan rohani, dan tidaklah normal bagi orang Kristen untuk menahan pertumbuhan ini. Oke. Nah, yang tadi dikatakan ini adalah susu, yaitu 6 dasar asas-asas pokok pernyataan Allah. Pertama adalah pertobatan. Manusia masuk ke dalam spiritual pertama Kristen ada mulai dari pertobatan. Dengan dia bertobat, dia mulai iman kepada Allah. Ya, dengan dia beriman kepada Allah, dia memberi dirinya dibaptis, ya, hubungan dengan gereja. Dengan dia memberikan dirinya dibaptis, dia akan ditumpangi tangan oleh gembala untuk menjadi pelayan Tuhan, atau gembala bisa memberikan berkat kepada pelayan-pelayannya. Ini adalah hubungan dengan gereja. Dan setelah itu mereka melayani dengan berharap nanti akan ada kebangkitan orang mati dan ada penghakiman kekal. Ini adalah hubungan dengan masa depan. Jadi 6 dasar asas pokok pernyataan Allah. Yang 2 ini adalah hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan dengan gereja. Dan ketiga adalah hubungan dengan masa depan. Dan 6-6-nya ini adalah fondasi agama orang Yahudi dan juga menjadi fondasi orang Kristen sekarang. Ya. Nah, ini adalah susu, saudara. Kita jangan berkutat di sini terus, saudara. Ini bukannya tidak baik, ini baik. Ini adalah fondasi, saudara. Tetapi kita harus maju. Maju ke dalam yang namanya koneksi terhadap Kristus. Keterikatan pada pribadi Yesus Kristus. Mengenal dia. Ya. Nah, di sini ada satu kata yang saya akan bagikan adalah in Christos, di dalam Kristus. Jadi kalau kita ada koneksi di dalam Kristus, itu artinya Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam firman-Nya. Jadi kalau misalnya Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, kata mengenal dalam bahasa Yunani ginosko, itu pas dengan kata waktu Adam bilang, Adam mengenal istrinya, yaitu Hawa, itu bersetubuh. Ya, yada dalam bahasa Ibrani. Itu cocok banget. Jadi dalam
Di dalam Kristus artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Jadi bukan hanya tahu saja, tetapi ada suatu connection, satu keterikatan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itu namanya menjadi dewasa rohani, ya. Nah, ini ada hubungannya, kita sudah belajar Ibrani 1-5 tentang supremasi Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat, nabi, Musa, imam besar. Nah, di titik ini, sekarang hubungan kita dengannya adalah yang terpenting. Iman Kristen yang sejati adalah keterikatan, connection, saudara, pada pribadi Kristus. Yaitu apa, saudara? Seperti yang saya sudah bagikan di minggu lalu, adalah secara intelektual dan kehendak, artinya kita harus menjadi sama dengan Kristus dan memiliki karakternya, yaitu karakter kasih. Yang diikutin 8 buah roh lagi ya, saudara. Nah, kedua, keterikatan dengan Kristus berarti keterlepasan dengan segalanya, saudara. Hanya Yesus saja, eksklusif. Jadi keterikatan dengan Kristus adalah eksklusif. Artinya apa? Kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita tidak lagi di bawah hukum atau peraturan, tetapi hidup di dalam tuntunan kasih. Roh Kudus akan mengendalikan kita dari dalam. Jadi kalau misalnya kita terikat sama Kristus, ya Kristus saja. Nggak ada Yesus dan yang lain-lain lagi. Yesus nggak mau, dia maunya hanya dia doang. Seperti suami istri, maunya sama satu aja, nggak mau sama yang lain. Nah, itu namanya ya. Nah, dan kalau misalnya kita sudah sampai di dalam Kristus, saudara, ya, perubahan kita itu tidak dapat dibatalkan, permanen, saudara, dan bersifat kekal, saudara. Nah, kalau misalnya ada orang yang dibilang sudah di dalam Kristus, tapi balik lagi ke hukum atau apa, oh kalau gitu dia punya keterikatan pada pribadi Kristus itu adalah palsu. Seorang yang mempunyai keterikatan pada pribadi Kristus yang sejati, itu bersifat permanen dan bersifat kekal. Karena Kristus, firman Tuhan itu kekal, saudara. Ya, firman Tuhan itu kekal, kasih tidak berkesudahan, dan Roh Kudus itu juga kekal, Allah Tritunggal, ya. Nah, ini adalah kita dari sini, bukannya ini nggak baik, tetapi kita harus menjadi dewasa, yaitu di dalam Kristus, en Kristus. Saya kasih contoh-contohnya yang en Kristus, saudara, di dalam Kristus, ya. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 2 Korintus 13:5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang di dalam Kristus udah pasti ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, karena Kristus ada di dalam dia. Ya. Galatia 2:4, memang ada desakan-desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kita cuma ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan itu adalah kemerdekaan kita. Kita tidak diperhamba oleh siapapun, saudara ya. Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Efesus 1:11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami memiliki bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Maksudnya ini karunia mengajar, karunia menggembalakan, ini adalah dapat bagian, ya, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak Yesus Kristus.
Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara, menjadi dewasa rohani itu artinya kita akan menjadi sama seperti Yesus, memiliki karakter buah roh itu, yang pertama adalah kasih dan diikuti oleh 8 lainnya. Eksklusif saudara, kita merdeka di dalam Kristus, segala sesuatu kita bisa lakukan sebebas-bebasnya, tetapi ada Roh Kudus yang mengendalikan kita dari dalam, sehingga kita hidup dalam tuntunan kasih. Dan ini bersifat permanen dan kekal. Karena apa? Kasih adalah kekal, Allah Bapa. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya, Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah kekal. Nah, hanya Allah Tritunggal ini yang kekal dan sempurna. Yang lain itu adalah sementara. Oke. Kasih dan firman Tuhan dan Roh Kudus kekal. Ini bicara Allah Tritunggal ya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal yang sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Maksudnya, sisanya akan berlalu, hanya kasih yang sempurna. Oke, jadi kasih adalah sempurna dan kekal, karena Allah Bapa sendiri, saudara. 1 Petrus 1 ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Kasih selama-lamanya, kekal, sempurna. Firman Tuhan juga sempurna, kekal selama-lamanya. Dan Roh Kudus ini yang akan membangkitkan kita seperti Dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jika ada di dalam kita, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi 3 hal ini adalah kekal, kita harus tahu. Kita fokus ke sini, ya, kita harus hidup dalam tuntunan kasih, kita harus terus kontak sama firman Tuhan, dan kita harus ada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, sehingga memampukan kita untuk istilahnya mempunyai kasih terhadap sesama. Oke. Yang tadi 6 dasar itu saya akan satu-satu, pertobatan dan iman. Jika pembaca surat kembali ke Yudaisme untuk menghindari penganiayaan, mereka hanya akan meninggalkan yang sempurna, firman, untuk yang tidak sempurna, yang matang untuk yang tidak dewasa. Jadi 2 item pertama adalah pertobatan dan iman adalah mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan dan menandai inisiasi kehidupan spiritual. Bertobat berarti berubah pikiran, bukan sekedar perasaan buruk tentang dosa, karena itu bisa hanya berupa penyesalan saja. Tetapi pertobatan mengubah pikiran seseorang tentang dosa, sehingga berbalik kepadanya. Sekali orang berdosa telah bertobat, ini pun hadiah dari Allah, maka ia dapat menjalankan iman kepada Allah. Pertobatan dan iman berjalan bersama-sama. Ya, ini 6 dasar yang susu itu. 2 hal berikutnya, baptisan dan penumpangan tangan, berkaitan dengan hubungan seseorang dengan perkumpulan orang percaya setempat, gereja, saudara, atau sinagog. Dalam perjanjian baru, seorang yang bertobat dan percaya Kristus dibaptis dan menjadi bagian dari gereja lokal. Kata baptisan dalam bahasa Ibrani 6 ayat 2 adalah jamak dan dapat diterjemahkan sebagai pembasuhan. Jadi bukan baptiso, di sini baptisos, ya. Dalam bahasa Yunani artinya bisa berkaitan dengan orang Kristen sekarang, juga bisa berkaitan dengan orang Yahudi, yaitu pembasuhan. Sementara air sendiri tidak pernah membersihkan dosa, tetapi baptisan adalah simbol sesuatu yang ada di dalam. Baptisan adalah simbol di luar tentang sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, ya. Dan pentumpangan tangan melambangkan ketika gembala berbagi berkat kepada jemaatnya, atau seseorang yang ditumpang tangan untuk diinisiasi untuk pelayanan. Diutus, saudara, ya. Nah, kebangkitan orang mati dan penghakiman kekal, 2 hal terakhir, kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir,
berkaitan dengan masa depan, saudara. Baik orang Yahudi, Ortodok maupun Kristen percaya pada doktrin ini. Perjanjian Lama mengajarkan kebangkitan umum, tetapi tidak menjelaskan doktrinnya. Perjanjian Baru mengajarkan kebangkitan orang yang telah diselamatkan, juga kebangkitan orang yang terhilang. Ya, jadi ini berhubungan dengan iman dan pengharapan akan masa depan. Nanti yang sempurna adalah kasih, saudara. Jadi kita harus berjalan menuju kedewasaan rohani, yaitu menuju dalam hidup dalam tuntunan kasih yang dimana kamu harus menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan juga mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, pelajaran dari paragraf tersebut, Ibrani 6 ayat 1 jelas. Kamu sudah tahu fondasinya, Anda sudah tahu ABC Anda. Sekarang maju, saudara. Biarkan Tuhan Yesus membawa kita menuju kedewasaan rohani. Itu yang pertama, saudara, ya. Nah, ada lagi nih ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat ya, menuju kedewasaan rohani jika Allah mengizinkan. Ini maksudnya gini, saudara. Bukan artinya jika Allah mengizinkan, ini tidak boleh dianggap menyiratkan bahwa Tuhan Yesus mungkin tidak ingin seseorang untuk menjadi dewasa, yaitu dengan melewati dasar-dasar yang umum bagi kekristenan atau Yahudi. Tetapi artinya begini, saudara. Jika Allah mengizinkan, sebaliknya, ini mengungkapkan kita harus ketergantungan kepada Tuhan Yesus. Harus connect kepada Tuhan Yesus untuk menjadi dewasa. Jika kita ingin maju pada kedewasaan, ya, kita menyadari bahwa itu hanya terjadi atas pewahyuan penuh dari Yesus Kristus saat kita rajin belajar firman. Nggak ada cara lain, saudara, ya. Nah, sekarang bagian kedua, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia roh surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, artinya tidak menggantungkan diri pada Kristus lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan. Kata menyalibkan di sini adalah kata present participle, saudara. Jadi menyalibkan terus-menerus anak Allah bagi diri mereka dan menghina anak Allah terus-menerus di muka umum. Ya, jadi ini kira-kira arti gamblangnya seperti itu. Nah, yang saya kasih merah-merah itu mungkin kita harus agak sedikit riset, saudara, ya. Jadi ada kata diterangi, mengecap, mendapat bagian, murtad, dan tidak mungkin. Ini adalah 5 kata kunci bagian 2. Jadi diterangi, bahasa Inggrisnya enlighten, Greeknya adalah potishentas, ini artinya diterangi hatinya, ini berarti diberikan terang, dibuat menjadi mengerti, dengan kata lain diberi pengertian. Nah, mengecap artinya mengecap karunia surgawi dan mengecap firman, ini berarti telah memiliki pengalaman, misalnya sudah banyak ikut pendalaman Alkitab, sudah tahu apa yang namanya sukacita, nggak ada duit juga happy, dan damai sejahtera. Oke, kira-kira begitu. Mendapat bagian, artinya adalah telah menjadi partner, telah menjadi tubuh Kristus, telah mendapat bagian dari hasil dari Kristus yang ada di surga. Misalnya sudah mendapatkan karunia-karunia roh, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tiba-tiba punya karunia ini, itu berartinya mendapat bagian. Nah, orang yang sudah diterangi, mengecap, mendapat bagian, namun murtad lagi. Nah, saudara, ini kata yang paling agak bahaya di sini. Kata murtad di sini bukan artinya murtad pindah agama, saudara. Kalau murtad pindah agama berarti dia tidak percaya Kristus lagi dan istilahnya sudah, itu namanya fallen back, ya. Kalau ini fallen away ini masih hanyutnya ke samping, saudara. Jadi murtad di sini katanya adalah parapesontas. Kalau murtad beneran pindah agama, saudara, atau misalnya tiba-tiba jadi penyembah berhala, tidak percaya Yesus lagi, itu bukannya parapesontas, tetapi apostasia, saudara. Jadi ada 2 kata murtad di sini. Pertama adalah parapesontas, yang kedua adalah apostasia. Jadi di sini artinya bahwa ini adalah jatuh ke samping seseorang untuk menyelinap ke samping karena menyimpang dari jalan yang benar, hanyut, mengembara, saudara. Jadi kalau misalnya orang Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir balik ke Mesir, itu namanya murtad. Tetapi kalau mereka itu masih salah arah,
yang ini fallen away, para pesontas itu artinya adalah mereka itu mengembara. Jadi belum sampai mereka murtad sampai ke belakang, saudara. Ya, jadi harus kita perhatikan dua kata yang berbeda di sini, tetapi bahasa Indonesia sama-sama ditulis murtad. Jadi kadang-kadang jadi salah pengertian bagi pembaca Alkitab. Yang terakhir, tidak mungkin, impossible, adinaton artinya tidak mungkin berarti tidak memiliki kemampuan. Jadi kalau mereka sudah tahu sukacita, sudah pendalaman Alkitab, sudah mendapatkan karunia roh, sudah diberikan pengertian, tetapi tidak mau lagi untuk menuju menjadi kedewasaan rohani terhadap Kristus, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bangkit lagi. Kecuali mereka ditolong sendiri oleh Yesus Kristus. Jadi ini artinya kesendiriannya tidak memiliki kemampuan tanpa kemampuan. Nah, ini penting karena kalau enggak kita bisa salah mengerti 3 ayat di sini, ya. Nah, akhirnya ini murtad di sini tidak mempengaruhi keselamatan. Hanya mereka tetap menjadi bayi, saudara. Tidak pernah dewasa, ya. Mereka tidak sampai murtad, istilahnya kehilangan keselamatan, ya. Mereka telah mengalami hidup dengan orang-orang Kristen. Mereka telah menghadiri gereja, mendengar firman Tuhan diajarkan, menyaksikan pembaptisan orang Kristen sejati, mengamati sukacita, kedamaian, kegembiraan dialami orang-orang Kristen. Betapa bedanya sama orang luar. Tetapi mereka sendiri tidak pernah memberikan hidupnya bagi Kristus. Mereka telah mengalami segalanya secara eksternal, ritual, saudara, rutinitas saja. Tetapi tidak ada yang pernah terjadi secara internal, saudara. Pembentukan karakter dia. Kemerdekaan yang mereka alami. Mereka hanya jadi pengamat. Siapapun yang telah memiliki pengetahuan penuh atau sepenuhnya mengalami sukacita orang Kristen dan kemudian menolak Kristus, nah, ini sesuatu yang impossible, apalagi yang bisa dilakukan? Jawabannya tidak mungkin. Mereka mengetahui kemerdekaan Kristus, tetapi tidak pernah menerima Kristus. Apalagi yang bisa dilakukan untuk membawa mereka kepada Kristus jika akhirnya mereka tidak mengandalkan Dia? Jawabannya adalah tidak mungkin mereka untuk kembali. Jadi hati-hati saudara, kalau misalnya Anda sudah tahu, sudah mengecap kebaikan Kristus, Anda sudah tahu kemerdekaannya begitu luar biasa enak itu saudara, dan kalian tiba-tiba mundur dari sana, walaupun tidak sepenuhnya istilahnya menolak Kristus secara terang-terangan, tapi kalian tidak mengandalkan Dia dan Anda mengandalkan yang lain, Anda mungkin tidak bisa balik lagi kecuali Kristus menangkap Anda lagi, itu ya. Nah, argumennya bahwa ini tidak berhubungan dengan keselamatan karena di Ibrani 6 ayat 9 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang engkau, ya, bahwa engkau telah murtad, kami yakin bahwa kamu masih memiliki sesuatu yang lebih baik, yaitu yang mengandung keselamatan. Jadi keselamatan mereka tidak hilang, saudara. Cuman mereka selamanya menjadi baik. Argumennya berjalan seperti ini. Misalkan Anda tidak mau menjadi dewasa. Apakah ini berarti Anda akan kembali ke penghukuman kekal? Tidak, saudara. Atau bahwa Anda akan kehilangan keselamatan Anda? Tidak juga. Jika Anda bisa kehilangan keselamatan Anda, tidak mungkin Anda mendapatkannya kembali. Sudah habis, saudara. Dan ini tidak akan mempermalukan Yesus Kristus secara terus-menerus, dan Yesus Kristus harus disalibkan lagi untukmu, dan ini tidak akan pernah terjadi. Jadi begitu, saudara ya. Nah, kalau kita tidak mau menuju kedewasaan rohani, sebenarnya kita memperlakukan Yesus Kristus dengan cara yang memalukan. Karena Kristus mati agar kita lepas dari hukum, saudara. Agar kita mengalami kasih. Agar kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Agar kita mengalami dan kita bisa dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, jadi kita harus memperhatikan bahwa kata-kata menyalibkan dan meletakkan dalam Ibrani 6 ayat 6 adalah dalam bahasa Yunani adalah present participle. Segala sesuatu yang Anda lakukan terus-menerus, ya. Sementara mereka menyalibkan Yesus Kristus terus-menerus, dan sementara mereka mempermalukan Dia secara terus-menerus. Karena apa? Tidak mengandalkan Dia, tidak memperlakukan Yesus seperti yang tertinggi, gitu. Penulis tidak mengatakan bahwa orang-orang ini tidak akan pernah dibawa kepada pertobatan. Bisa, saudara. Dia berkata bahwa mereka tidak dapat dibawa pertobatan sementara karena mereka memperlakukan Yesus Kristus dengan cara yang memalukan. Begitu mereka berhenti mempermalukan Yesus Kristus dengan cara ini, mereka bisa saja dibawa kepada pertobatan
yang akan memperbarui hubungan mereka dengan Tuhan Yesus, saudara. Jadi mari tinggikan Yesus Kristus setinggi-tingginya, jangan ada di atas dia. Ya, karena Yesus Kristus adalah yang sempurna. Dia lebih besar dari malaikat, dia lebih besar dari para nabi, dia lebih besar dari Musa, dia lebih besar dari imam besar. Supremasi Yesus Kristus. Itulah kenapa di Ibrani bagian 1-5 dikatakan bahwa Yesus lebih besar dari segalanya. Agar kita meninggikan dia setinggi-tingginya. Ya, ini bagian 3, Ibrani 6 ayat 7-9. Ya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya. Jadi hati kita yang menghisap firman yang turun terus ya, menerima berkat dari Allah, saudara. Ya. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Jadi bukan tanah itu yang dibakar, saudara. Hasil kita itu tidak berguna. Yang dibakar itu adalah semak duri dan rumput duri. Jadi tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudara ya. Nah, kemajuan ini akan menghasilkan buah, saudara ya. Jadi ilustrasi ladang ini mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan kita tentang penabur, serta ajaran Paulus tentang api yang menguji pekerjaan kita. Jadi sebuah ladang membuktikan nilainya dengan menghasilkan buah. Dan orang percaya sejati, saat ia membuat kemajuan rohani, menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan bahwa duri yang dibakar bukan ladang yang dibakar. Tuhan tidak pernah mengutuk miliknya. Ya. Nah, buah di sini adalah bukan buah pertobatan dan buah keselamatan, tetapi ini adalah buah karakter, yaitu buah-buah yang tumbuh karena kita makin serupa dengan Yesus. Dan 8 karakter dari satu buah roh itu adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita menuju kepada 9 buah itu, bukan 8, 9, ya, berarti kita mulai menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ya. Jadi ini adalah buah dari karakter yang dihasilkan oleh roh saat kita menjadi dewasa dalam Kristus. Ya, orang yang tidak dewasa dalam Kristus, yang tidak connect dengan Kristus, tidak mungkin menghasilkan buah, saudara. Tetapi dia khawatir agar mereka tidak bersandar pada pencapaian mereka dan tidak memaksakan diri untuk mencapai kedewasaan penuh. Kita harus paksa, saudara, agar kita mencapai kedewasaan penuh dan menikmati warisan Tuhan yang kaya. Sebenarnya jadi orang Kristen itu paling enak, saudara. Kita aja kadang-kadang yang enak kita nggak mau, saudara. Mau yang susah. Kita diajar untuk jadi merdeka kok. Merdeka tetapi mengasihi. Itu aja, saudara. Nah, ya. Nah, ini yang terakhir dalam pandangan itu. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu, suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran untuk mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sukacita dan damai sejahtera. Ya, itu ada warisan rohani. Jadi yang keempat, kemajuan ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh. Memang benar bahwa Allah lah yang membawa kita menuju kedewasaan, tetapi juga benar bahwa orang percaya harus melakukan bagiannya, saudara. Kita tidak boleh malas. Malas itu kata yang sama dengan lamban, saudara, dalam Ibrani 5 ayat 11. Tetapi menerapkan diri kita pada sumber daya rohani, yaitu Alkitab, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Kalian itu harus Bible study selama-lamanya, saudara. Ya, kita memiliki janji-janji dari Tuhan. Kita harus menjalankan iman dan kesabaran dan mengklaim janji-janji ini untuk diri kita sendiri. Seperti Kaleb dan Joshua, kita harus percaya janji Tuhan dan ingin masuk dan mengklaim tanah warisan. Ilustrasi ladang tadi dan nasihat-nasihat untuk rajin Bible study, saudara, selalu mengingatkan kita akan peringatan Salomo. Ini sengaja saya tulis, ya saudara ya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup oleh jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya,
menarik suatu pelajaran. Samuel yang bilang, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan. Di sini adalah kemiskinan rohani, saudara. Seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Apa yang harus kita lakukan? Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala yang kau perolehlah pengertian, saudara. Itu sebabnya untuk mencapai kedewasaan rohani, untuk connect kepada Yesus Kristus, kita harus Bible study. Ya, saudara. Nah, ini bagian terakhir, ini enggak terlalu panjang, ya. Karena yang pertama itu ada kata murtad, sering disalahpahami orang bahwa mereka itu tidak mendapatkan keselamatan. Jadi penulis Ibrani di dalam Ibrani 6 ayat 13 sampai 20, dia menutup dengan menulis jaminan keselamatan kita berdasarkan bukan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan oleh janji Allah, sumpah Allah, dan anak Allah. Jadi keselamatan itu bukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah kasih karunia sepenuhnya. 100% karena hadiah dari Allah. Bukan karena kita menuju kedewasaan rohani baru saya kasih keselamatan. Bukan. Jadi nggak boleh disalahpahami, ya. Dan di sini akan diakhiri dengan ini. Jadi agar tidak ada orang yang salah menafsirkan nasihatnya tentang kedewasaan rohani. Jadi penulis Ibrani mengakhiri bagian ini dengan argumen yang luar biasa untuk jaminan keselamatan. Tidak semua orang Kristen membuat kemajuan rohani yang seharusnya. Tidak semua orang Kristen menjadi dewasa, saudara. Banyak sekali yang masih bayi. Tetapi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan akan menghukum kita sehingga kita kehilangan keselamatan kita. Jadi penulis di sini memberikan kita 3 argumen untuk keselamatan dari orang percaya sejati. Yang pertama adalah janji Allah, yang kedua adalah sumpah Allah, yang ketiga adalah anak Allah. Kita mulai. Ya, kita baca firman-Nya dulu. Ibrani 6 ayat 13 sampai 17. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji kepastian akan keselamatan putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ya, jadi kita kuat janji Allah, Allah sumpah lagi, ya. Nah, jadi janji utama Allah kepada Abraham dicatat pada Kejadian 22 ayat 16-17. Terlepas dari kegagalan dan dosa Abraham, Tuhan menepati janjinya dan Ishak lahir. Banyak janji Tuhan tidak bergantung pada karakter kita, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Ya, jadi ungkapan bertahan dengan sabar adalah kebalikan dari kita malas. Apa yang menghalangi kita untuk membuat kemajuan rohani? Kita tidak menerapkan diri kita dengan iman. Untuk kembali ke ilustrasi pertanian, petani tidak menuai panen dengan duduk di teras sampai melihat benih. Dia harus sibuk membajak, menanam, menyiangi, mengolah, dan mungkin menyirami tanah. Jadi orang percaya yang mengabaikan persekutuan gereja, saudara, mengabaikan Alkitab, belajar study Bible, dan lupa PPW berdoa, tidak akan menuai banyak, saudara. Ini harus Anda lakukan, ini namanya rajin. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk kemajuan rohani, saudara. Ya, nah, sumpah Allah, Tuhan tidak hanya memberi Abraham sebuah janji, tetapi dia juga menegaskan janji itu dengan sumpah. Ketika seorang saksi mengambil sumpah di pengadilan, dia dihadapkan dengan kata-kata demi nama Tuhan. Kita memanggil yang lebih besar untuk bersaksi bahwa yang lebih kecil. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan, jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi, jaminan keselamatan kita dijamin oleh janji Tuhan dan sumpah Tuhan. Dua hal yang tidak pernah berubah, karena mereka adalah kekal, sempurna, saudara. Kita memiliki perhibuan yang kuat tentang harapan yang ada di hadapan kita. Ibrani adalah buku untuk mendorong kita, saudara, bukan keputusasaan. Jadi cuma suruh kita rajin menuju, bukan nakut-nakutin kita nanti kita tidak akan selamat, saudara. Ya. Nah, yang terakhir Ibrani 6 ayat 18 sampai 20, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tadi, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan terletak di depan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudara. Nah, tabir itu nanti akan saya jelaskan di imamat, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi yang terakhir adalah kepastian selamat kita adalah anak Allah. Jadi ungkapkan melarikan diri untuk berlindung kepada Tuhan Yesus, menunjukkan kota perlindungan perjanjian lama yang dijelaskan pada bilangan 35 ayat 9 dan seterusnya, dan Yosua 20, di mana Tuhan menunjuk 6 kota, 3 di setiap sisi sungai Yordan, di mana seorang dapat melarikan diri jika dia secara tidak sengaja membunuh seseorang. Para tetua kota akan menyelidiki kasus ini. Jika mereka memutuskan bahwa itu memang pembunuhan atau bukan pembunuhan, mereka akan mengizinkan orang itu tinggal di kota itu sampai kematian imam besar. Kemudian dia baru bisa kembali ke rumahnya. Anggota keluarga pria yang terbunuh tidak dapat membalas dendam selama pria itu berada di kota. Ini artinya gini, kita harus melarikan diri kepada Yesus Kristus, dan dia adalah perlindungan kekal kita. Sebagai imam besar kita, dia tidak akan pernah mati, dan kita memiliki keselamatan kekal. Tidak ada yang dapat membalas, yang dapat menyentuh kita, karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, saudara. Ya, penutup, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat adalah pendahulu kita yang telah pergi ke surga agar suatu hari nanti kita dapat mengikutinya. Imam besar perjanjian lama bukan pendahulu, karena tidak ada yang bisa mengikutinya ke ruang Maha Kudus. Tetapi Yesus Kristus telah pergi ke surga agar suatu hari kita dapat mengikutinya. Saudara, orang percaya harus terus menjadi dewasa. Dan Tuhan Yesus telah memungkinkan kita untuk melakukannya. Jadi jika kita mulai menyimpang dari firman dan hanyut, maka kita juga akan memulai meragukan firman yang membuat kekerasan hati. Tak lama kemudian kita akan menjadi tumpul terhadap firman, jadi udah bosan sama firman, dan menjadi orang percaya yang malas. Udah 3 nasihat, saudara ya. Cara terbaik untuk menjaga agar tidak hanyut dan tumpul adalah rajin belajar firman Tuhan. Saudara, saya kasih merah yang terakhir, tidak ada cara yang lain. Ya, saudara, sudah selesai saya bagian setengah dari Ibrani 6. Nah, nanti mulai minggu depan, saya akan sharing bagian kedua dari Ibrani. Saya akan menjelaskan Yesus Kristus adalah imamat unggul, tapi saya, kalau bisa Anda baca imamat dulu seluruhnya, saudara. Habis itu barusan saya akan masuk pada orang percaya harus hidup oleh iman. Ya. Nah, untuk topik minggu depan, ini bukan 7, saya belum ganti, saudara ya. Jadi eksegesis Ibrani 7, Kristus dan Melkisedek. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Argumen historikal, Melkisedek dan Abraham. Argumen doktrinal, Kristus dan Harun. Dan argumen praktikal, Kristus dan gerejanya. Jadi, saudara, terima kasih. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan. Yang mau bertanya, langsung buka mic-nya, bertanya saja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang mau nanya kalau gitu. Pak David, kalau ketidakdewasaan rohani, ya di sekitar kita itu banyak kan, rekan kita ke gereja itu banyak gitu, teman kita ke gereja, puluhan tahun ke gereja, bahkan udah pendoa, bahkan pemain musik, bahkan katanya udah dengar suara Tuhan, tapi masih kadang menjadi orang yang menjengkelkan gitu ya. Jadi artinya kan itu dia sebenarnya nggak dewasa rohani kan, punya karakter yang nggak dewasa. Nah pertanyaannya itu gini, itu kan orang yang nggak dewasa rohani tetap masuk surga, keselamatannya nggak hilang. Ya. Kalau begitu apa yang hilang kalau kita nggak jadi dewasa? Kalau bisa kita tidak jadi dewasa, banyak yang hilang, Pak. Jadi kalau misalnya kita tidak dewasa dalam Kristus, kita tidak mengalami yang namanya sukacita. Sukacita ini dalam keadaan apapun, punya duit, nggak ada duit, lagi keadaan sakit, nggak ada efek sama sekali, tenang semua. Itu berharga sekali. Ketiga, damai sejahtera, istilahnya gitu. Saya nggak khawatir hidup saya 1 tahun lagi. Hari ini sama sekali nggak ada uang, besok saya nggak khawatir, besok saya nggak makan. Itu sesuatu yang susah sekali dijelaskan, tapi kalau kita ada di dalam Kristus, itu hilang semua, Pak. Semua hal-hal kayak begitu. Dan yang kedua itu, kita merasakan kayak
tiap hari ada yang ngajar gitu. Kalau saya, karunia roh saya itu adalah tiap hari itu Roh Kudus tiap hari ngajar saya, Pak. Tapi saya nggak bisa seperti Pak Gembala yang ngibur itu, saya saklek banget. Jadi karunia saya itu hanya diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan yang dikehendaki Dia kepada saya. Dan itu saya merasakan itu, Pak. Dan itu rasanya berarti ada keamanan spiritual banget di sini, Pak. Saya pasti masuk surga. Roh Kudus ada di dalam saya. Itu loh, Pak. Dan ini kalau orang dewasa rohani, mereka kan mengalami kebimbangan selama hidupnya, Pak. Akhirnya dia ke gereja hanya, Tuhan tolong saya, pulang kosong, Pak. Nggak firm gitu, Pak. Karena mereka tidak belajar firman Tuhan dengan mantap. Kira-kira begitu, Pak. Ya, haleluya. Berarti kalau nggak dewasa rohani, itu ya, kerugiannya tadi ya. Dia nggak bisa Takut. menikmati hidup ini ya. Jadi hidup ini Iya. penuh kekhawatiran, gitu ya. Akhirnya berbuat dosa karena itu, Pak. Karena takut. Kalau Ya, dia damai, dia tidak akan berbuat dosa. ya, tapi dosanya juga dosa yang enggak. Memang sih keselamatannya nggak hilang gitu ya. Tapi ibaratnya nggak mengalami janji-janji Tuhan ya di dalam betul, Pak. hidupnya. Ruginya itu ya. Ruginya Jadi, banyak banget. Betul. Jadi kalau kita nggak dewasa rohani ada yang rugi nih. Jadi ruginya kita adalah kita nggak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Iya. Karena Tuhan memang nggak bisa berikan gitu Pak ya, nggak bisa berikan dalam hidup kita karena kita belum dewasa. Orang yang belum dewasa kan nggak bisa dikasih rumah kan. Orang yang udah dewasa dikasih rumah sama Tuhan, gitu kan? Akil balik masalahnya. Belum akil balik nggak bisa dikasih warisan, Pak. Betul ya. Sampai mati ada orang Kristen yang gini, sampai mati dia nggak bisa terima warisan gitu ya. Ya. Betul. Karena dia nggak jadi dewasa. Oke, saya rasa itu ruginya lah kalau kita nggak jadi dewasa rohani. Nah, jadi kalau Bapak rekan-rekan ya kita semua mau terima janji Tuhan, ayo jadi dewasa. Oke. Ya. Saya tunggu rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan. Kalau dari tadi sih saya memang mau nanya itu. Saya persilahkan. Masih ada waktu. Silahkan. Pak David, saya mau nanya nih. Ya, kalau ya Pak. Di ayat 18 itu dua kenyataan yang tidak berubah-ubah itu konteksnya apa ya? Janji Allah dan sumpah Allah. Karena menurut di sini kan di bagian terakhir itu bicara tentang pengharapan. Nah, di ayat 19 itu bicara tentang pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh atau yang ini yang kuat. Artinya bukan. Nah, saya bilang menurut Pak David itu dua kenyataan yang tidak berubah-ubah itu tentang itu. Karena dibilang di ayat selanjutnya kan Allah itu tidak mungkin berdusta dan mencari perlindungan. Nah, saya agak sedikit ini karena kalau dibicara di ininya kan dalam bahasa Yunaninya tuh amatetos ya. Amatetos tuh bukan berbicara tentang dua kenyataan, tapi justru ini kayak seperti terjemahan yang agak rancu menurut saya sih. Ya. Nah, menurut Pak David nih, dua kenyataan ini konteksnya apa gitu ya? Jadi ayat 13 sampai ayat 15 itu mengatakan kita itu bisa pegang janji Allah. Janji Allah itu tidak akan pernah berubah karena Allah itu setia dan Allah itu lebih meninggikan namanya dibanding dirinya sendiri. Dia tidak akan ngomong dia itu tiba-tiba gagal gitu ya. Jadi janji Allah itu bisa percayai. Ditambah lagi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dua ini ada kenyataan yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalaupun ada ini, ditambah lagi adalah kita punya iman kepada perlindungan kita pada Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Maka ini adalah kepastian keselamatan kita. Jadi tiga hal. Nah, menindaklanjuti yang Pak David bilang itu kan bisa dibilang bahwa agak kontradiksi di ayat 1 dan 3 ya, karena itu berbicara tentang meninggalkan berbagai ajaran-ajaran dasar atau asas-asas ini, karena bicara itu kan berarti bicara tentang pertobatan, baptisan, dan itu kan ini. Jadi ada semacam ini ya, ayat 1 sampai 3 itu dan di ayat 15 ke atas itu agak kontradiktif. Menurut Pak David itu kenapa bisa begitu ya? Ini Pak, yang ayat 1 sampai 3 itu bukan meninggalkan, dia tuh kita tidak percaya lagi, tapi ditinggalkan agar kita bisa maju untuk yang berikutnya. Jadi jangan kita putar lagi
di sana-sana aja gitu, Pak. Bahwa itu bukan berbicara meninggalkan, justru itu kita harus bertumbuh dewasa seperti yang Pak David bilang. Artinya Betul. ininya. Tapi nah justru itu ayat 1-3 itu seperti orang lain yang bicara secara penulisan ininya, secara teologisnya. Di ayat 15 itu seperti tulisan orang lain. Kira-kira begitu menurut secara ininya. Karena dia berbicara dua hal yang berbeda, Pak. Jadi dia ingin bedakan tentang kedewasaan rohani dan kepastian spiritual. Takutnya pembacanya itu salah sangka bahwa kedewasaan rohani itu dibilang murtad, akhirnya tidak selamat. Jadi dia teguhkan di belakang gitu loh. Ya, paham. Makanya kok saya agak sedikit kenapa di terjemahan bahasa Indonesianya itu dua kenyataan yang tidak berubah-ubah dan semacam ada semacam ada anomali begitu. Dan kalau kita baca di Perjanjian Lama di kitab Bilangan atau dibilang bahwa Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Jadi semacam ada tarik ke belakang. Kalau kita lihat secara hermeneutikanya, dia punya ini kok malah bisa ke ini tulis di Bilangan 23 ayat 19 seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Iya, Pak, benar. Ya, justru saya bilang kok ini jadi semacam ini ya, agak rancu. Mungkin kita bisa bukan mengkritisi ya, lebih tepatnya sih mungkin terjemahan Indonesia ini harus banyak Betul. ini karena bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, seperti yang Pak David bilang itu memang betul bahwa kita bukan meninggalkan ajaran dasar. Artinya ajaran dasar itu justru yang mengokohkan kita punya ini. Ya. Bertumbuh dewasa. Kira-kira begitu ya Pak David ya? Betul. Ya. Oke, Pak David. Sorry, saya agak nanti Pak Bin nanti bilang. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting silakan Mas Bin lanjut. Oke, Pak Hari, nggak apa-apa. Yang penting Pak Hari mulai sekarang sudah tahu gitu ya, bahwa maksudnya adalah meninggalkan, ya itu meningkatkan ternyata ya, bukan meninggalkan tapi meningkatkan. Biarlah yang lama itu menjadi dasar untuk kita naik. Rupanya seperti itu. Haleluya. Oke, kita akan akhiri. Yuk kita naikkan pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
sembah Tuhan. Nyatakan jalanmu ya Bapa, nyatakan jalanmu. Tuntun tangan kami, nyatakan jalanmu. Biar kami melihat jalan-jalanmu, biar kami Tuhan berjalan dalam jalanmu. Firman Tuhan berkata demikian, kepada orang Israel Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizatnya, tetapi kepada Musa Tuhan menyatakan jalan-jalannya. Karena Musa memiliki rohani yang dewasa, ditunjukkan jalan-jalannya. Malam hari ini doa kita bersama, biar Tuhan menunjukkan jalan-jalannya dalam hidup kita. Karena kita mau bertumbuh jadi dewasa. Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua. Biar kami memiliki pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Kami enggak terus tinggal dalam rohani yang anak-anak, tapi kami meningkat. Kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, yang semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh ambil bagian belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu. Kami rindu mengerti firman-Mu, kami rindu mengenal jalan-jalan-Mu, supaya kami tahu kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, kalau kami semua dituntun Tuhan oleh hamba-Mu, Pak David Chang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami berdoa untuk Pak David Chang. Mari kita berdoa untuk Pak David Chang. Tuhan, berkati hamba-Mu ini, beri kesehatan yang sempurna, perlindungan-Mu Tuhan, sempurna Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kerugian, penipuan, perampokan, kekerasan. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus hikmat marifat-Mu menuntun hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Juga berkati Tuhan hamba-Mu ini dalam segala hal yang akan dilakukannya Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu taruh hamba-Mu Pak David Chang Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih juga malam hari ini kami bawa juga Pak Kelvin Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih kalau Pak Kelvin yang menyortir semuanya untuk ditampilkan di YouTube. Terima kasih Tuhan, berkati juga kesehatan, kekuatan Tuhan, berkati juga keluarganya, usahanya Tuhan, berkati pelayanannya. Terus Tuhan pakai juga biar melalui apa yang dilakukan Pak Kelvin Tuhan, Pak Kelvin menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui pengeditannya Tuhan, waktu yang dikeluarkannya, tenaga yang dikeluarkannya Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Kelvin, istri, anaknya Tuhan, lindungi, pelihara, berkat-Mu berlimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap kami malam hari ini Tuhan yang ikut kelas ini. Tuhan berkat-Mu turun, berkat-Mu turun atas setiap kami, berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, berkati ora panta kaya ralam, dan semua orang yang mendengar pengajaran ini diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih, mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan yang perkasa dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami mau akhiri pertemuan kami malam hari ini. Mari Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami.
Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan mendapat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, tetap persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.